kalau kamu punya duit seperti ini, kamu punya gaji 10 juta setiap bulannya, oke? 5 juta itu untuk kebutuhan, untuk bayar kos-kosan, bayar listrik, dan lain sebagainya. 3 jutanya ya bisa kamu spendingkan untuk kamu seneng-seneng, ke bioskop, kemudian nonton konser, ya beli sepatu baru, dan lain sebagainya. 2 jutanya untuk investasi. Nah, kecacatan dari model ini adalah kalau teman-teman penghasilannya udah tambah banyak, oke? Kamu 10 juta nih, kamu misalkan baru jadi pegawai baru ya, setelah selesai magang kamu fresh graduate, kamu dapat 10 juta. Oke. Kind of make sense ya buat teman-teman spending 50%-nya atau 5 jutanya itu. Tapi kalau kamu udah diangkat jadi manajer, misalkan kamu punya duit ya, kamu udah jadi direksi, gajimu jadi 100 juta ya. Apakah kamu akan spending, teman-teman, 50 juta setiap bulan? Kamu tinggal di mana itu 50 juta? Makan di mana? Spending di mana? Makanya udah tidak masuk akal bagi saya pribadi bahkan. Dengan penghasilan yang saya miliki, dari capital gain investasi, dari dividen yang saya dapatkan, di semua lini bisnis yang saya miliki, untuk spending 50% setiap bulannya. Bahkan saya hitung-hitung ya, biaya hidup saya ditambah keinginan ya, saya, istri, dan juga anak, itu bahkan udah kurang dari 5% setiap bulannya. Oke, jadi kalau teman-teman ya gajinya meningkat, tapi dengan standar ya 50, 30, 20 seperti yang dimiliki ya disarankan oleh Elizabeth Warren, yaitu teman-teman yang ada mengalami yang namanya lifestyle inflation. Ya dulunya mungkin naik motor Beat ya, kemudian naik motor Ninja ya, naik motor BMW dan lain sebagainya. Itu lifestyle inflation. Yang mana itu menyebabkan teman-teman merasa bahwa oke, gajinya bertambah secara nominal karena spendingnya juga bertambah, endingnya in the end of the day kamu minus juga. Kamu bisa menerapkan ya metode seperti pay yourself first, di mana kamu meninggalkan ya atau kamu meninggalkan kebiasaan ini. Jadi kamu kalau punya duit, kamu sisihkan dulu untuk investasi, untuk tabungan, baru sisanya ya untuk kebutuhan. Apalagi kalau kamu gajimu udah bertambah. Jadi kalau gajinya ini masih UMR ya atau masih 10 jutaan, kamu pakai 50, 30, 20 itu masih masuk akal. Tapi kalau gajimu bertambah, hati-hati nih ya dengan yang namanya lifestyle inflation. Karena apa? Karena dulu pun saya juga ketika mengalami kenaikan gaji, ya saya pun berpikir ya lifestyle saya nggak boleh naik. Bahkan investasi saya udah di angka miliaran, saya tuh masih makan di pinggir jalan, ya masih sama ya dengan gaji UMR yang saya miliki.